Kali ini, kita akan membongkar sebuah rahasia yang mungkin tersembunyi di dalam cerita-cerita pengantar tidur kita. Sesuatu yang ternyata menghubungkan dongeng-dongeng dari seluruh Indonesia dengan legenda-legenda dari berbagai belahan dunia. Pernah kepikiran nggak sih soal ini? Bahwa cerita yang kita kira asli dari Nusantara ternyata punya kembaran di benua lain. Ini bukan sekedar kebetulan loh, dan kita akan lihat buktinya sama-sama. Ini fenomena yang luar biasa banget karena ini menunjukkan gimana berbagai budaya, meskipun terpisah jauh oleh lautan dan zaman, ternyata menggunakan cerita untuk mengajarkan pelajaran moral yang sama. Ini bukti kalau ada benang merah yang menyatukan nilai-nilai kemanusiaan kita semua. Baiklah, kita langsung aja masuk ke perbandingan pertama kita. Dan ini mungkin yang paling terkenal dari semuanya. Kisah tentang seorang gadis baik hati yang nasibnya kurang beruntung. Nah, di Indonesia, kita semua kenal bawang merah dan bawang putih. Di Eropa, ada Cinderella. Dan jauh sebelum itu, di Tiongkok abad ke-9, ada kisah Yesen. Ketiganya adalah ikon dari narasi yang sama persis, seorang gadis yang menderita di tangan ibu dan saudara tirinya yang jahat. Nah, yang bikin cerita ini menarik adalah gimana inti konfliknya itu benar-benar identik. Tokoh utama yang baik hati ditindas, tapi kesabaran dan kebaikannya pada akhirnya diganjar dengan kebahagiaan. Pola cerita kayak gini tuh abadi banget, karena ngasih kita harapan bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang. Ide yang menenangkan, di budaya manapun kan? Perbedaan kuncinya ada di sumber keajaiban. Bawang putih sering dibantu sama elemen magis dari alam, kayak ikan ajaib. Sementara Cinderella dapat bantuan dari ibu peri dan Yesen dari sepatu emasnya. Oke, selanjutnya kita beralih dari kisah penderitaan menuju keajaiban kelahiran. Yuk kita lihat gimana alam bisa melahirkan seorang pahlawan. Dari Indonesia, kita punya Timun Mas, gadis pemberani yang lahir dari buah mentimun ajaib. Nah, di Jepan, ada pahlawan legendaris namanya Momotaro, alias si anak persik yang lahir dari buah persik raksasa. Keduanya punya asal-usul yang, sangat nggak biasa. Dan ini tuh contoh sempurna dari pola kelahiran ajaib dalam cerita kepahlawanan. Coba lihat persamaannya. Dua-duanya lahir dari buah dan ditakdirkan buat menghadapi bahaya besar. Pola ini penting karena asal-usul yang luar biasa seakan-akan menandakan takdir yang luar biasa juga. Ini kayak cara orang zaman dulu bilang, anak ini istimewa loh, perhatikan dia. Nah, bedanya ada di cara mereka berjuang. Timun Mas, orang pahlawan perempuan, berjuang sendirian pakai benda-benda ajaib. Sementara Momotaro, seorang laki-laki, dibantu oleh sahabat-sahabat hewannya. Sekarang, nggak semua cerita itu berakhir bahagia. Mari kita jelajahi sebuah paralel yang jauh lebih kelam dan tragis, yaitu tentang takdir yang nggak bisa dihindari. Kisah Sang Kuryang dari Jawa Barat ternyata punya kemiripan yang bikin merinding dengan tragedi Oedipus dari Yunani kuno. Keduanya adalah kisah mengerikan tentang seorang pria yang tanpa dia sadari, terjerat alam takdir untuk bersama ibunya sendiri. Kedua cerita ini sama-sama membahas ide yang menakutkan. Gimana kalau kita memenuhi ramalan yang mengerikan tanpa kita tahu? Ini tema yang gelap, tapi penting, karena menyentuh ketakutan terdalam kita akan takdir yang nggak bisa dikendalikan. Ini adalah sebuah pertanyaan universal tentang batas pengetahuan manusia di hadapan nasib. Jadi poin paling krusialnya adalah kapan kebenaran itu terungkap. Disinilah letak perbedaan utamanya. Dalam kisah Sang Kuryang, Dayang Sumbi menyadari kebenarannya sebelum pernikahan terjadi dan ia berhasil mencegah tragedi itu. Tapi, dalam kisah Oedipus, kebenaran baru terungkap setelah dia menikahi ibunya dan bahkan sudah punya anak. Perbedaan waktu ini mengubah segalanya, dari sebuah nyaris tragedi menjadi sebuah tragedi yang utuh. Untuk perbandingan terakhir kita, mari kita lihat sebuah kisah tentang kutukan yang hasilnya permanen dan mengerikan, menjadi batu. Di Sumatera Barat, ada legenda Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk jadi batu sama ibunya. Ribuan kilometer jauhnya, di Yunani ada formasi geologis bernama Batu Nayat, yang mitos lokalnya bercerita tentang sebuah prosesi pernikahan yang dikutuk jadi batu. Ini nunjukin gimana budaya yang berbeda menggunakan cerita rakyat untuk menjelaskan fenomena alam lewat kacamata keadilan moral. Ini bukan cuma soal ngejelasin kenapa ada batu aneh di sana, tapi juga cara yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial penting seperti menghormati orang tua dalam sebuah cerita yang nggak akan terlupakan. Hasil akhirnya? Sama. Manusia yang berubah menjadi batu abadi sebagai pengingat. Jadi setelah melihat semua paralel yang luar biasa ini, apa artinya semua ini buat kita? Apa yang bisa kita simpulkan ya? Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kesamaan ini bukan soal siapa menjiplak siapa, tapi ini soal menjadi manusia.
Entah kita ada di desa kecil di Jawa Barat atau di kota kuno Yunani, kita punya ketakutan yang sama, harapan yang sama, dan pelajaran moral yang sama untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Poin utamanya adalah ini. Dongeng-dongeng Nusantara yang kita cintai itu adalah milik kita yang sangat berharga. Tapi, mereka juga merupakan bagian dari tradisi besar penceritaan global. Mereka adalah suara kita dalam sebuah percakapan besar umat manusia. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh pikirkan, cerita rakyat apa lagi dari daerahmu yang mungkin punya jiwa yang sama dengan legenda dari belahan dunia lain? Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.